Salam Bapak Ibu, Saudara-saudari, senang berjumpa dengan Anda di dalam ibadah online bersama dengan kami, Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang. Bila ibadah ini telah menjadi berkat bagi Anda, silakan Bapak Ibu, Saudara-saudari, membagikan ibadah ini kepada keluarga, teman, atau kerabat Anda. Berikut MDC News. Kelas Pemuridan Dasar Kekristenan diadakan setiap hari Minggu dimulai pada pukul 11 waktu Indonesia Barat setelah ibadah kedua selesai. Kelas Pola Hidup Berjemaat diadakan setiap hari Senin dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat di gereja. Mari kita membangun keintiman dan relasi kita dengan Tuhan dan menikmati hadirat-Nya. Menikmati embun surgawi yang diadakan setiap hari Selasa dan Kamis dimulai pada pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Doa meneduhkan jiwa diadakan setiap hari Rabu dimulai pada pukul 11 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat yang dilaksanakan secara online melalui Zoom meeting. Dan bermalam di hadirat-Nya diadakan setiap hari Jumat dimulai pada pukul 19 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat yang dilaksanakan secara onsite di gereja. Kegiatan kesan diadakan setiap hari Selasa, Rabu, dan Kamis dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk info lebih lanjut, silakan menghubungi ketua kesan masing-masing. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang akan memberikan persembahan umum, persembahan persepuluhan dan persembahan misi, serta persembahan untuk pembangunan, dapat mentransfer ke rekening yang tertera di layar. Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang, Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat mengikuti Facebook dan Instagram MDC Pangkal Pinang atau subscribe akun YouTube GKP BMDC Pangkal Pinang. Demikian info tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, shalom Bapak, Ibu, dan saudara kasih dalam Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan pagi hari ini dengan hati yang penuh dengan sukacita. Haleluya! Tuhan, Engkau hadir, kuasa yang mengalir, melawat setiap hati kami. Untuk menyembah, datanglah kerajaanmu di dunia. Di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian, senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu, semesta bersuka bersama dengan surga. Tuhan, Engkau hadir, kuasa yang mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan untuk menyembah, datanglah kerajaanmu di dunia. Di hadapan tata
Sebab Engkaulah sandaran hidup kami, dan Engkau Allah yang selalu menyertai hidup kami. Haleluya. Untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu, semesta bersuka bersama dengan surga. Senada dengan surga. Senada dengan surga. Haleluya. Sebab Engkau Allah yang besar, Kau layak ditinggikan Tuhan. Kau menciptakan alam semesta dengan kuasa. Haleluya. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan. Diistakan. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan. Diistakan. Sebab Engkau Tuhan yang besar, Kau yang menopang hidup kami. Berjalan bersamamu Tuhan, mengerjakan kemenangan dalam hidup kami. Haleluya.
keselamatan kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang besar. Dan Engkau senantiasa menyatakan kasih dan kuasa-Mu di dalam hidup kami. Sebab Engkau Tuhan yang hadir bersama dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Ku sembah Kau Rajaku, sebab mulialah nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhanku, sebab kasih-Mu bagiku. Takut dan ragu, karena Kau ada dalamku. Dan ku nyatakan kebesaran, ku saksikan di setiap nafasku. Ajaib bagiku, Yesus penyelamatku. Sembah Kau Rajaku, sebab mulialah nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhanku, sebab kasih-Mu bagiku. Takut dan ragu, karena Kau ada dalamku. Kan ku nyatakan kebesaran,
percaya Kau besertaku senantiasa di dalam hidupku. Ku percaya kasih dan setiamu menyertai setiap langkahku. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Menyertamu sempurna rancangan penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Menyertamu sempurna rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Arti kehadiranmu Tuhan. Arti kehadiranmu Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali hari ini kita dapat berjumpa kembali di dalam ibadah ini. Kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Dan sekarang waktunya kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan selama bulan Oktober ini kita belajar satu tema, yaitu keep moving forward atau terus melangkah maju. Di minggu yang ketiga ini kita akan belajar topik firman Tuhan, yaitu bersandar pada penyertaan Tuhan atau relying on the Lord's presence. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa hidup kita ini adalah hidup karena janji Tuhan. Tentunya pribadi yang berjanji bukanlah pribadi yang biasa-biasa, tetapi dia adalah pribadi yang setia dan berkuasa untuk menepati setiap janjinya. Tuhan memiliki rencana yang sangat indah bagi setiap anak-anaknya. Ia memberikan janji yang sangat indah bagi umatnya. Dan apa yang Tuhan janjikan itu pasti digenapi. Amin saudara. Namun demikian bukan berarti untuk menikmati dan mengalami apa yang Tuhan sudah janjikan, hidup kita akan berjalan dengan mudah. Ada banyak tantangan, penghalang, rintangan yang menghadang di depan kita. Namun kita tidak boleh berhenti dan menyerah di dalam kekalahan. Kita harus terus bergerak maju untuk menghadapi dan menaklukkan setiap tantangan dan rintangan yang menghadang di depan kita. Sebagaimana dalam kisah perjalanan umat Israel yang Tuhan bebaskan dari Mesir dipimpin oleh Musa. Melalui Musa Tuhan membawa umat Israel menuju negeri yang Allah janjikan kepada mereka. Suatu perjalanan yang tidak mudah, ada banyak tantangan, ada banyak rintangan. Berjalan di padang gurun yang panas dan sangat ekstrim. Ada banyak bahaya yang mengancam, bahkan bangsa-bangsa yang harus mereka hadapi. Dan sebelum mereka sampai dan menduduki tanah yang Tuhan janjikan, Musa mati. Lalu Tuhan menetapkan Yosua yang memang Tuhan sudah persiapkan sebelumnya untuk melanjutkan kepemimpinan Musa untuk membawa umat Israel menyeberangi sungai Yordan dan menduduki negeri yang Tuhan janjikan kepada nenek moyang mereka. Mari bersama-sama kita akan belajar dari kisah ini dan kita akan bersama-sama membaca di dalam Yosua pasal 1 ayat 1 sampai dengan yang kelima.
Yosua pasal 1 ayat 1 sampai dengan kelima. Demikian firman Tuhan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu. Demikian, hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, ku berikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Musa sebagai seorang pemimpin besar yang membawa umat Israel keluar dari Mesir menuju Kanaan. Tetapi sebelum mereka sampai ke negeri yang Tuhan janjikan itu, di tepi sungai Yordan, Musa mati. Namun bukan berarti mereka berhenti ketika Musa mati. Mereka harus terus bergerak, melangkah, maju, menyeberangi sungai Yordan untuk menduduki tanah atau negeri yang Tuhan sudah janjikan itu. Oleh sebab itu Tuhan memilih dan menetapkan Yosua yang memang Tuhan sudah persiapkan sejak masa mudanya untuk menggantikan Musa, untuk membawa umat Israel menyeberangi sungai Yordan dan menduduki negeri yang Tuhan janjikan. Dan meskipun ada banyak tantangan, rintangan, kesulitan yang menghadang, namun mereka tidak boleh berhenti sampai di tepi sungai Yordan. Mereka harus menyeberangi sungai Yordan itu. Yosua dan umat Israel harus bersiap untuk menyeberangi sungai Yordan serta menaklukkan bangsa-bangsa yang menghadang mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari, tugas yang diemban oleh Yosua untuk membawa umat Israel menduduki negeri yang Tuhan sudah janjikan memang tidaklah mudah. Oleh sebab itu Tuhan berfirman kepada Yosua agar Yosua menguatkan dan meneguhkan hatinya supaya dia tidak tawar hati. Dan ada satu janji yang akan membuat Yosua dapat terus maju dan mampu menghadapi setiap tantangan yang menghadang, yaitu bahwa Tuhan akan menyertai Yosua sebagaimana Tuhan telah menyertai Musa. Hal ini dicatat di dalam Yosua pasal 1 ayat yang ke-5 dan ke-9. Firman Tuhan berkata demikian, ayat yang ke-5. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ayat yang ke-9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ibu, bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, demikianlah juga dengan kehidupan kita sebagai umat Tuhan yang hidup di masa sekarang ini. Tuhan telah merancangkan dan menjanjikan satu kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera, hidup yang penuh dengan harapan, bahkan sampai kepada kekekalan. Namun bukan berarti hidup kita akan berjalan dengan mudah. Ada banyak tantangan dan rintangan yang harus kita hadapi. Kita tidak boleh berhenti dan menyerah untuk memperoleh apa yang Tuhan sudah janjikan itu. Kita harus terus melangkah maju ke depan. Keep moving forward. Dan kunci untuk terus dapat melangkah maju dan hidup berkemenangan, meraih apa yang Tuhan sudah janjikan, yaitu janji yang sangat indah itu, maka kita harus bersandar kepada penyertaan Tuhan. Sebagaimana Allah telah berjanji menyertai Yosua, demikian juga Tuhan berjanji untuk menyertai umatnya sampai selama-lamanya. Ia berjanji tidak akan pernah meninggalkan kita dan sekali-kali Dia tidak akan pernah membiarkan kita. Amin, saudara.
Oleh sebab itu marilah kita tidak bersandar kepada kekuatan kita sendiri. Namun sebaliknya kita senantiasa bersandar hanya kepada Tuhan yang menyertai kita sampai selama-lamanya. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa hanya Tuhan yang dapat kita andalkan? Hanya kepada Tuhan kita bersandar yang menyertai kita sampai selama-lamanya. Karena Dia adalah pribadi yang setia. Dan Dia juga pribadi yang dapat kita andalkan dalam hidup kita. Dia pribadi yang setia akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Sebagaimana Tuhan menyertai Yosua sampai ia memperoleh apa yang Tuhan janjikan. Demikianlah juga Tuhan adalah pribadi yang setia. Yang menyertai kita pada masa sekarang ini. Sampai kita mengalami apa yang Tuhan janjikan. Karena Dia adalah pribadi yang setia. Dan apa yang dijanjikannya pasti digenapi. Apa yang difirmankannya pasti ditepatinya. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, oleh sebab itu dalam Yohanes 14 ayat yang ke-16 dan 17 firman Tuhan berkata demikian. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima Dia. Sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kesetiaan Tuhan untuk menyertai umatnya dibuktikan dengan Ia memberikan Roh Kudus-Nya berdiam di dalam hidup setiap orang percaya. Pribadi itu adalah Roh Kudus yang menyertai sampai selama-lamanya. Dan Dia juga adalah pribadi yang dapat diandalkan. Dia bukan pribadi biasa-biasa, tetapi Dia adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang tak terbatas. Dan pribadi yang demikian yang menyertai hidup kita, maka Dia adalah pribadi yang dapat kita andalkan di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, lalu apakah yang menjadi bukti bahwa kita itu bersandar kepada Tuhan? Nah, seringkali kita berkata bahwa kita bersandar dan mengandalkan Tuhan yang menyertai kita. Namun seringkali dalam kehidupan nyata kita tidak membuktikannya di dalam iman kita. Oleh sebab itu sebagai bukti yang pertama kalau kita bersandar kepada penyertaan Tuhan adalah kita mempercayai Tuhan dengan sepenuhnya. Mempercayai Tuhan dan menyerahkan seluruh hidup kita kepada penyertaan Tuhan, kepada kedaulatan Tuhan. Di dalam Amsal pasal yang ketiga ayat yang kelima sampai yang ketujuh firman Tuhan berkata demikian. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia di dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Jangan engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, bukti bahwa kita hidup bersandar kepada penyertaan Tuhan adalah ketika kita percaya Tuhan, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, bersandar kepada tuntunan Tuhan, dan menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Bukan kepada pengertian kita sendiri, bukan kepada kekuatan kita sendiri, tetapi hanya bersandar kepada penyertaan Tuhan. Bukti yang kedua, kalau kita bersandar kepada penyertaan Tuhan, adalah dalam ketaatan dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Sebagaimana Tuhan berjanji untuk menyertai Yosua, dan Tuhan menghendaki supaya Yosua tetap setia, taat kepada firman-Nya, taat kepada Taurat Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan berkata kepada Yosua, renungkanlah Taurat itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan seluruh yang tertulis di dalamnya. Dan ketika Yosua mentaati Taurat Tuhan, mentaati firman Tuhan, maka apa yang Tuhan janjikan itu digenapi di dalam kehidupan Yosua. Tuhan menyertai Yosua karena dia taat kepada firman. Dikatakan dalam ayat yang ke-7 sampai yang ke-8 di dalam Yosua pasal 1. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam,
supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara, hal yang sama juga di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bukti bahwa kita hidup bersandar pada penyertaan-Nya adalah ketika kita mau taat untuk mengikuti tuntunan Tuhan melalui firman-Nya dan Roh Kudus-Nya yang berdiam di dalam diri kita. Nah, bukti yang ketiga adalah kita mengandalkan Tuhan di dalam hidup ini. Bukan mengandalkan kekuatan kita, bukan mengandalkan manusia, bukan mengandalkan segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Tetapi kita bersandar kepada penyertaan Tuhan dengan mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Sebagaimana dikatakan dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, itulah bukti bahwa kita bersandar kepada penyertaan Tuhan, bahwa kita hidup mentaati firman-Nya. Nah, saudara, sekarang berkat-berkat apa yang akan kita alami dalam hidup kita ketika kita bersandar kepada penyertaan Tuhan? Yang pertama, saudara, sebagaimana yang dialami oleh Yosua, demikian juga akan kita alami dalam kehidupan kita, yaitu apa? Hidup di dalam keberhasilan. Yosua berhasil membawa umat Israel menduduki negeri yang telah Tuhan janjikan kepada mereka karena Yosua hidup di dalam penyertaan Tuhan, atau karena Tuhan menyertai Yosua. Yosua berhasil menyeberangi sungai Yordan bersama dengan umat Israel karena Tuhan menyertai mereka. Tuhan membuat mujizat sehingga air di sungai Yordan itu berhenti mengalir dan mereka berjalan di tanah yang kering. Yosua dan umat Israel dapat menaklukkan Yeriko dan merebut kota itu karena Tuhan menyertai mereka. Bahkan setiap musuh-musuh yang menghadang, bangsa-bangsa yang harus mereka taklukkan, mereka dapat melakukannya karena Tuhan menyertai mereka. Sampai pada akhirnya seluruh umat Israel yang dipimpin oleh Yosua memperoleh tanah yang Tuhan janjikan karena penyertaan Tuhan. Saudara-saudari, demikianlah juga dalam kehidupan kita. Kalau kita ingin mengalami keberhasilan dalam hidup kita, maka mari kita senantiasa hidup di dalam penyertaan Tuhan. Kita berhasil bukan karena kehebatan kita, kita berhasil bukan karena kekuatan kita, tetapi karena anugerah Tuhan. Karena Tuhan yang menyertai kita. Meskipun melewati jalan yang sulit dan terjal, tetapi kalau Tuhan menyertai kita, maka kita akan berhasil pada akhirnya. Amin, saudara. Yang kedua, kita akan mengalami dan menikmati janji-janji Tuhan itu. Sebagaimana yang dialami oleh Yosua dan umat Israel. Janji Tuhan digenapi meskipun tidak instan, meskipun dengan jalan yang tidak mudah, meskipun melalui proses yang panjang dan sulit. Tetapi karena Tuhan yang menyertai mereka, maka segala penghalang tidak dapat menghagalkan segala rencana Tuhan dalam kehidupan umat Israel dan juga Yosua. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan berjanji kepada Yosua di dalam Yosua 1 ayat yang ketiga sampai yang kelima. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pada akhirnya Yosua dapat menikmati dan memperoleh penggenapan janji Tuhan itu karena ia bersandar kepada penyertaan Tuhan. Demikian juga kehidupan kita. Mari kita bersandar kepada penyertaan-Nya. Maka kita akan mengalami dan menikmati setiap janji Tuhan yang luar biasa itu. Hal yang kedua adalah tetap kuat di dalam segala keadaan. Inilah yang akan kita alami ketika kita bersandar kepada penyertaan Tuhan. Keadaan bisa berubah, tantangan ada, kesulitan ada. Tetapi ketika kita bersandar dalam penyertaan Tuhan, maka kita akan tetap kuat di dalam segala keadaan. Itulah yang dialami oleh Yosua.
Dia beroleh kekuatan dan keteguhan hati menghadapi kesulitan dan penghalang karena dia berpegang teguh kepada penyertaan Tuhan, kepada janji Tuhan. Kehidupan kita pun tidak terlepas dari rintangan, dari tantangan dan kesulitan. Namun ketika kita bersandar kepada Tuhan yang menyertai kita, maka kita akan beroleh kekuatan untuk melewati setiap keadaan yang terjadi dalam kehidupan kita. Dalam setiap musim kehidupan yang silih berganti, kita akan tetap menjadi orang-orang yang kuat, bertumbuh, bahkan menghasilkan buah. Dikatakan dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7 sampai yang ke-8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara, itulah gambaran orang yang mengandalkan Tuhan, menyertai hidupnya, bahwa dia akan tetap menghasilkan buah di dalam segala musim yang terjadi. Daunnya tetap hijau, tidak khawatir dalam tahun yang kering, karena Tuhan menyertai dia. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, bila melalui firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini, biarlah firman itu menguatkan dan meneguhkan iman kita. Dalam perjalanan hidup yang penuh dengan tantangan dan rintangan, ada banyak penghalang, tetapi jangan berhenti dan berputus asa. Terus melangkah maju ke depan, karena Tuhan berjanji untuk menyertai kita sampai selama-lamanya. Bersandar kepada penyertaan Tuhan menjadi dasar untuk kita terus dapat melangkah maju. Sesulit apapun keadaannya, sebesar apapun tantangannya yang harus kita hadapi, tetaplah melangkah maju. Keep moving forward dengan bersandar kepada penyertaan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan kami. Kami tahu Tuhan, hidup kami, dalam perjalanan hidup kami tidaklah mudah. Ada banyak kesulitan, tantangan, dan rintangan. Tetapi kami tahu Tuhan, di balik semua kesulitan dan tantangan itu, ada janji Tuhan yang luar biasa yang telah Engkau sediakan dan Engkau rancangkan bagi setiap kami yang percaya kepada-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, kuatkan dan teguhkan kami. Karena kami tahu Tuhan, Engkau yang menyertai kami, sehingga kami dapat melewati perjalanan hidup kami yang sulit ini bersama dengan Tuhan, sampai apa yang menjadi janji-Mu digenapi di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Kami hanya bersandar kepada penyertaan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan penuh damai, amankan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, amankan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita akan segera mengakhiri ibadah ini dan mari kita mengarahkan hati kita, mengangkat tangan kita kepada Tuhan untuk menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bawalah berkat dari Allah Bapa, kasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita,
dan oleh persekutuan Roh Kudus menyertai dan menuntun setiap saudara mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah diberkati, Tuhan katakan bersama. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus menyertai setiap saudara. Shalom.